Halo semuanya, kembali lagi di Farid Hanif dan kali ini kita mau bahas bagaimana rasanya setelah menempuh 1.900 km menggunakan Toyota All New Veloz Q TSS CVT. Nah, jadi mobil ini belum genap sebulan, tapi udah menempuh jarak yang lumayan ya, karena emang dipakai terus setiap hari, apalagi pas lagi gias. Pernah dibawa sama anak kantor sampai ke Pelabuhan Ratu gitu, mereka jalan-jalan berwisata ke sana. Dan gue pun juga pakai mobil ini hampir setiap hari. Nah, seperti apa experience gue dengan Toyota All New Veloz ini? Saksikan terus di video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe karena kita akan bahas bagaimana mobil ini setelah kita pakai jangka panjang. Jadi sebenarnya 1.900 km itu nggak panjang-panjang amat gitu ya. Tapi buat gue itu experience-nya udah cukup banyak. Gue hampir tiap hari pakai mobil ini dan ada beberapa yang pengen gue sampaikan karena setelah dipakai panjang itu baru berasa gitu ya. Nah, yang pertama menurut gue ya, pakai mobil ini itu kayak kita pakai sports car atau supercar gitu ya. Karena semua mata itu ke kita. Karena kan mobil baru, terus di sana juga beda ya kan. Itu pas kita lagi jalan, itu tuh banyak orang yang langsung ngeliat, langsung melotot, buka kamera, foto gitu loh. Kayak apa ya, kayak nembus supercar gitu. Memang secara desain sih, dari depan, samping, belakang, All New Veloz ini emang keren sih. Dan desain bahasa itu jadi garang gitu, jadi galak. Gue suka banget, terutama bagian detailnya ya. Kayak misalkan grillnya ini nih, ya dia punya kamera 360, itu kameranya itu bisa nggak kelihatan kayak tempelan gitu. Jadi kayak menyatu sama grillnya. Terus lampunya pun dia ada tulisan Veloz di sini. Jadi kelihatannya tuh kayak mobil premium yang mahal gitu. Terus juga awal-awal gue pakai mobil nih, gue kadang-kadang suka ngira apakah lampunya belum gue matiin ya. Padahal kan dia sudah pakai auto headlamp. Nah, jadi kita taruh di auto, nanti dia akan ngeset secara otomatis. Nah, mobil ini kalau kita dari dalam rumah atau kita dari mana gitu ya, pas kita turun, ya kan, mendekat ke mobil, dari jarak mungkin sekitar 20 meter, jadi dia akan mendeteksi kuncinya itu mendekat. Nah, ketika dia mendeteksi kuncinya mendekat, atau kita mendekat membawa kunci, nanti dia akan menyalakan lampu. Jadi pas gue dateng lihat kayak, wah, ini mobil dari tadi belum gue matiin kayak lampunya ya. Ternyata enggak. Memang sama Toyota dibikin dia akan ngedetect kita kalau misalkan deket, dia akan nyalain lampu-lampunya. Fungsinya apa? Kalau di malam hari itu memudahkan kita banget. Pas lagi mau ke arah mobil, kita misalkan lagi parkir gitu ya, misalkan di kanan kiri ada sesuatu, di jalan ada sesuatu, misalkan ada kubangan atau semacamnya, kita bisa menghindari, dan itu bagus banget. Kayaknya tuh pas mobil lampunya nyala semua, kita mau datang itu rasanya kayak, wih, mobil tuh kayak rasanya mahal banget ya, kurang lebih kayak gitu sih. Nah, terus yang ketiga, lampu LED-nya ini ya, gua agak skeptis tadinya sama mobil yang lampunya itu pakai di model pantulan ke bawah, biasanya agak kurang terang. Tapi di mobil ini, lampu depannya itu terang. Dan lampu belakangnya juga, itu juga dibikin full. Jadi dari logo ke tengah, itu kan bikin garis, itu nyala semua gitu. Dan kalau kita ngerem mendadak, pas kita ngerem langsung gitu, kayak misalkan gue nyobain di sirkuit gitu ya. Kan kita ngeremnya itu kayak panic braking, hard braking terus kan pas kita mau masuk ke belokan biar kita dapat lap time yang bagus. Itu dia langsung nyala lampu hazardnya. Jadi kalau kita lagi nyetir, terus kita mau panic braking gitu ya. Misalkan depan ada tabrakan beruntun atau mobil berhenti, kita ngerem, kita nggak perlu pencet hazard lagi. Hazardnya udah nyala secara otomatis. Dan ngomong-ngomong soal hazard, nah lampu sein dari mobil ini juga dibikin sequential. Jadi bagian ininya, kalau kita pencet gitu ya, dia tuh jalan gitu. Bukan cuma sekedar nyala, tapi jalan dari tengah ke samping. Nah, terus ke bagian belakangnya, ini juga desainnya lucu ya. Jadi dia nggak pakai spoiler, tapi di bagian belakangnya ini dibikin kayak spoiler. Jadi dia kayak naik, terus turun. Jadi dia di sini dibikin agak menjorok kayak pakai spoiler. Dan gue juga suka dari mobilnya adalah gue gak begitu suka dengan mobil yang punya banyak emblem. Nah, di mobil ini tuh emblemnya tipis atau dibilang minimalis, cuma ada di bagian sini sama di sini. Terus tulisan Veloznya ini menyatu sama desain buat dudukan plat nomornya gitu. Nah, kalau kita buka juga bagian belakangnya, itu dia punya bagasi yang bisa dilipat rata lantai seperti ini. Nah, terus di bagian bawahnya ini bisa dibuka juga buat storage, ada 1, 2, 3. Kalau kita mau ngeluarin ban serep, terus toolkit itu juga mudah karena
Karena toolkitnya itu disimpannya tuh rapi di bagian sini, jadi kita nggak perlu buka-buka bongkar di bagian kiri kanan, udah disiapin di sini, mudah sekali. Spare tire-nya kita buka lewat tutupan ini. Langsung kita putar, nanti di bawah langsung kebuka. Kemudian rata lantainya itu nggak cuma sampai belakang doang, ke depan pun juga bisa rata lantai, nih ya. Nah, tuh lihat, bisa rata lantai sampai ke bagian tengah. Jadi kalau kita mau bawa barang, ini lega banget di bagian sininya. Asik ya? Kita naikin lagi, karena ada satu lagi yang gua suka ya. Gua pikir tadi awalnya nggak kepake, tapi ternyata setelah gua praktekin gitu ya, ini kepake banget. Apalagi pas kita lagi nyampe di suatu tempat, terus orangnya belum datang gitu, kita janjian. Nah, kadang-kadang males juga nunggunya ya. Nah, pas lagi nunggu, kita bikin pakai long sofa mode, kayak gini nih. Nah, ini namanya long sofa mode ya. Biasanya kalau mode-mode seperti ini itu biasanya di bangku baris depan ke tengah. Nah, tapi ini nggak cuma dari depan ke tengah doang, tapi bisa dari belakang ke tengah. Nah, jadi kalau misalkan kita lagi nungguin orang gitu ya, ini belum nyampe-nyampe orangnya, atau kita lagi disetirin, terus kita mau relax di belakang, ya ini enak banget sih. Biasanya kalau istri gue lagi ke salon gitu ya, gue nemenin anak-anak gua gitu ya di mobil. Nah, ini pakai long sofa mode ini kita bisa main, bisa bersantai. Dan ini kepake banget kalau kalian punya anak-anak gitu ya. Karena kayak misalkan waktu itu gua nungguin istri gua ke salon gitu kan, gua nungguin di mobil sama anak-anak gua. Ya ini gue bikinin long sofa mode begini. Ini cepet bikinnya, nggak bikin repot. Terus ya udah kita bisa main, bisa tidur, bisa bersantai. Dan kalau misalkan kita mau ngecas HP, ini di sini juga ada colokan di 12 volt. Ya, jadi nggak cuma di bagian tengah doang. Di tengah itu ada 2 biji 2,1 ampere yang fast charging, tapi di belakang pun juga ada colokan 12 volt. Nah, nggak cuma itu aja, kita di sebelah kiri sini dapat 2 buah cup holder, di kanan juga dapat 2 buah cup holder, sama di sini ada ruang penyimpanan barang. Kalau kita mau naruh misalkan HP atau mainan, bisa ditaruh sini. Dan kalau misalkan kita mau pakai mobil di jarak jauh terus disupirin, pakai long sofa mode ini juga enak banget karena kaki kita bisa lurus, santai, terus tidur deh. Pakai seatbelt jangan lupa biar aman di belakang. Jadi meskipun kita pakai kaki yang selonjoran begini gitu ya, tetap kita bisa sambil jalan, nggak cuma sambil berhenti doang gitu. Karena tiap kursi ada seatbeltnya. Nah, sekarang kita ke bangku baris kedua, kita bikin sofa mode juga. Bisa loh. Kemudian kalau misalkan kita mau duduk di tengah gitu ya, nah ini juga bisa dibikin sofa modenya. Terus di bagian belakang sini kita bisa recline lagi ke belakang, jadi bisa dipakai buat tidur. Nah, asiknya lagi, biasanya mobil-mobil yang punya headrest di tengah ini, dia nggak punya armrest yang bisa dibuka. Nah, kalau ini kita bisa buka armrestnya seperti ini, ya kan? Kirinya jadi armrest, dan ini ada soft padnya ya. Jadi, kalau misalkan kita mau jalan jauh, disupirin, mau duduk ala-ala Alphard gitu ya, kaki bisa selonjoran, nah, ini adalah mobil yang tepat banget sih. Jadi dia tuh bikin kabin tuh benar-benar fungsional dan dipikirin kenyamanannya gitu ya. Kayak misalkan di sebelah kirinya dikasih soft pad, kanannya juga bisa jadi armrest. Oke, kita tidur deh sampai tujuan. Dan ini masih bisa dibikin rebah lagi nih. Nah, sampai segini beneran kita bisa pakai buat tidur. Asik ya? Nah, terus kalau kita misalkan pengen nonton, ya kan? Di sini juga disediain layar, kita tutup. Nanti tuh ada gambar bintang-bintangnya gitu. Kesannya tuh kayak punya sunroof pas lagi malam-malam. Ini dashboardnya ya. Ini juga rasanya mewah. Terutama di bagian sini ada soft touch-nya. Dan kombinasi warnanya itu kayak broken white. Terus di sininya hitam. Dan di sininya ada biru-biru nyala. Ini ambience light-nya ini akan terasa lebih keren lagi kalau kalian pakai mobil ini pas lagi malam-malam. Karena cahaya itu benar-benar kelihatan. Nah, terus juga mobil ini punya head unit yang menurut gue oke. Dia responsif, bisa Android Auto sama Apple CarPlay. Dan di setirnya ini ada tombol buat mikrofon. Gambarnya nih ya, pas kita pencet ini nanti kita bisa ngomong ke Siri atau pakai Oke Google. Speedometernya ini juga bisa dibilang full digital ya. Tapi yang sebelah kirinya itu yang layar LCD digital, yang sebelah kanannya itu kayak buat angka doang. Sama buat bensin di bagian bawahnya. Di sebelah kiri setir ini ada tombol navigasi. Ini banyak banget fungsinya. Kita bisa buat ganti trip. Terus ini bisa kita atur settingsnya. Mulai dari brightness, terus jamnya, time and date. Desain ya, kita bisa atur. Kita dikasih ada sekitar 4 desain. Kalau gue sih suka yang nomor 3 ya. Kelihatannya minimalis, simple, dan modern. Display settingsnya juga bisa kita atur. Eco indikator lightnya nyala atau enggak. Average full reset after refuel nyala apa enggak. Trip A reset after refuel juga nyala atau enggak. Opening display, ending display type,
steering angle, sama drive mode guide. Nah, jadi kalau steering angle, kalau kiri steering angle left, kanan nanti ikut belok steering angle right. Jadi kalau misalnya kita lagi mau baru mulai jalan gitu ya, kalau lagi lurus dia nggak ada peringatannya. Tapi kalau ternyata ini kan kadang-kadang ini setir lurus ya, tapi bannya belok kanan. Nah, kalau kita maju tiba-tiba mobilnya belok, itu kan bisa bahaya ya. Nah, dia ada peringatannya. Jadi kalau misalkan setirnya belok kanan, di sini ada tulisannya, gambar setir belok kanan. Tapi kalau dilurusin, dia langsung otomatis menghilang. Itu fitur safety yang kelihatannya sepele, tapi itu bisa membantu kita. Nah, terus juga di sini ada lagi nih, ini nih paling penting, vehicle settings. Nah, di sini kayak ada front vehicle departure alert ya, bisa kita nyalain, sama pre-collision warning timingnya bisa kita atur. Lane departure warning timing bisa kita atur, dan steering assist-nya bisa nyalain atau matiin. Kalau steering assist-nya dimatiin, nanti dia nggak ada intervensi dari setir. Kalau misalkan kita keluar jalur, dia akan ketengahin sendiri, itu nggak ada gitu. Kita back lagi, ada BSM atau blind spot monitoring dan rear close traffic alert. Kalau blind spot monitoring kalian pasti sudah tahu, tapi rear close traffic alert atau RCTA itu nggak semua orang populer dengan istilah itu. Jadi kalau misalkan kita mundur, kan kiri kanan itu suka nggak kelihatan ya. Nah, kalau misalkan ada kendaraan yang jalan berseberangan pas kita mundur, itu kan bisa nabrak. Dia akan ngasih alert, tididididid, ngasih tahu bahwa di belakang ada mobil yang lewat. Terus door lock-nya bisa kita atur, ada wipernya juga bisa kita atur, ya kan? Ada speed link, sama kalau misalkan kita mundur, ya, nanti dia bisa nyalain wiper sekali ngusap. Nah, terus turn signal juga bisa diatur, 3 times-nya bisa nyala apa enggak. Sama welcome lamp-nya, kalau kita mendekat ke mobil dia nyalain, itu bisa diatur dari sini. Termasuk juga living home. Jadi kalau misalkan kita keluar dari mobil, kita kunci, dia lampunya masih tetap nyala buat nyinarin jalan kita menuju pulang, menuju ke rumah, atau semacamnya. Terus kita bisa reset settings dan ganti bahasanya. Ada bahasa Inggris, Spanyol, Portugis, Indonesia, bahasa Thailand, Perancis, sama bahasa Arab. Nah, coba kita ganti bahasa Arab ya, berasa ngaji gue. Mungkin nanti dia akan diekspor ke Timur Tengah juga di mobil. Nah, terus yang paling kepake menurut gue ya, ini kepake banget karena istri gue kan suka lupa ngecas handphone. Dan lupa juga bawa kabel. Nah, kalau ada wireless charging seperti ini, dan biasanya kan wireless charging tuh tempatnya ngumpet-ngumpet ya, nggak enak ya. Nah, ini tuh tempatnya terbuka, jadi kalau misalkan ada telepon masuk, kita bisa tahu. Nggak diumpetin dalam laci atau semacamnya. Sini, dia akan langsung ngecas secara wireless. Jadi benar-benar effortless. Dan dia tuh dibikin agak sedikit masuk ke sini. Fungsinya apa? Jadi kalau misalnya kita lewat jalan jelek, atau kita tiba-tiba ada sesuatu gitu ya, dia nggak lompat-lompat. Dan ini dibikin rubber finish. Jadi kalau misalkan dia lompat-lompat gitu nggak bunyi-bunyi gitu ya. Nah, terus kalau misalkan HP kalian belum ada wireless chargingnya, tenang aja. Di depan juga ada chargeran 2,1 ampere langsung dari mobilnya. Nggak perlu pakai kepala charger lagi. Nah, jadi kalau kalian nggak punya wireless charging di HP kalian, bisa langsung pakai kabel biasa, colokin ke sini, dan ini pakai fast charging. Terus pas kita ngecas gini, kadang-kadang kita suka risih juga. Ini ditaruh mana HP-nya ya? Nah, di All New Veloz ini, kita juga dapat tempat di sini. Jadi kalau kita ngecas HP, udah kita taruh sini aja, langsung. Udah ada tempatnya buat chargeran. Sama buat teman-teman yang suka minum gitu ya. Di sini juga dikasih beberapa cup holder, kayak misalkan di bagian depan AC gini ya. Kalau misalkan kalian punya minum dingin, ditaruh di sini tuh bisa tetap menjaga kesegaran minumannya karena kena AC. Terus kalau menurut kalian kurang, di door trim itu masing-masing door trim ada 2 cup holder. Dan kalau kalian mau bawa barang-barang gitu ya, ini juga dia punya storage yang gede di sini sama di bagian sini. Di sini juga kalau kalian punya aksesoris tambahan, ada colokan 12 volt atau 120 watt di sini. Bisa colok sesuatu, dan di sini juga ada cup holder lagi. Banyak banget ya. Nah, sekarang gimana rasanya pas di jalan? Yuk kita jalan. Setelah 1900 km, udah nyobain ke Sentul, udah nyobain dyno segala macem. Sebenarnya menurut gue yang menjadi highlights mobil ini itu bukan cuma sekedar fiturnya, tapi ride quality-nya ya. Driving quality-nya itu benar-benar meningkat. Gue seneng banget sama sasis barunya karena dia tuh kayak perfect balance gitu ya. Biasanya mobil yang handlingnya enak itu dipakainya ajrut-ajrutan gitu ya. Handlingnya superior, tapi kenyamanannya tetap top gitu. Akurasi setirnya bagus, tapi memang setirnya ini dibikin ringan. Dia dibandingkan dengan Veloz yang lama, dia itu lebih cepat. Jadi kita lebih effortless ketika nyetir. Terus suspensinya, bantingannya ini antara depan sama belakangnya itu dibikin balance juga. Jadi ketika lewatin jalan bergelombang, dia tuh nggak bikin kita ajut-ajutan.
Tapi ketika kita ngelewatin polisi tidur atau lubang semacamnya, dia tuh nggak bikin kita jadi sakit gitu kan. Kadang-kadang beberapa mobil tuh pas kita kena lubang, kenapa itu tuh kayak debu sakit gitu ya. Ini bener-bener bisa dibilang kayak perfect balance kali ya. Jadi tidak terlalu goyang, tidak terlalu bumpy, tapi juga tidak terlalu keras gitu, tengah-tengah gitu, pas jadinya. Apalagi pas kita coba pakai di tol, di flyover yang apa sih namanya, jalan MBZ ya. MBZ itu kan jalannya itu kan setiap kena separator itu kan jedak ya. Itu bisa diredam dengan baik di mobil ini. Gitu. Jadi di setirnya enak, tapi buat penumpang pun juga rasanya enak gitu. Terus di posisi duduknya, gue juga ngerasa mobil ini pas banget. Jadi rasanya tuh kayak kita bawa sedan, setirnya juga bisa teleskopik, dan visibilitasnya dia juga bagus. Dan ngeliat ke samping, belakang, itu juga visibilitasnya tuh baik banget gitu. Jadi mobil itu kayak keseluruhannya tuh bertambah menjadi lebih baik gitu. Jadi nggak cuma sekedar mobil baru, lebih keren nambah fitur. Tapi dari segi kenyamanan, dari segi handling, dari segi responsivitas, segala macamnya itu benar-benar meningkat gitu. Jadi buat orang-orang yang udah biasa dengan Avanza atau Veloz yang lama gitu ya, bagaimana menyetirnya, ketika naik di mobil ini, ketika nyetir, itu rasanya kayak, ini kayak mobil yang lebih mahal mungkin 100-200 juta dibandingkan dengan mobil sebelumnya gitu. Terus kita ngomongin fitur keselamatannya. Jadi mobil ini nggak cuma dilengkapi dengan fitur keselamatan pasif yang berguna saat kita tabrakan. Contoh misalkan airbags. Ya, airbagsnya ada 6. Tapi yang menarik adalah fitur keselamatan aktifnya, yaitu Toyota Safety Sense. Jadi dia ada 2 buah kamera di atas sini yang bisa mendeteksi jalanan di depan ada apa. Misalkan ada namanya lane keeping assist sama lane departure warning. Jadi kalau misalkan kita lagi di jalanan gitu ya, di tol misalnya ya, terus kita nggak sengaja keluar dari jalur, nanti dia akan ngasih peringatan. Ya, untuk kita balik lagi ke jalur. Kalau misalkan dikasih peringatan, kita masih abai gitu ya, setirnya akan melakukan assist. Jadi dia akan geser sendiri, ngelurusin lagi sesuai dengan garis-garis di jalan. Makanya pas naik mobil ini, kita lihat di MID-nya, tuh dia ngedeteksi tuh ada garis kiri kanan. Jadi kalau misalkan kita keluar garis tanpa pakai sein, itu langsung ada peringatannya gitu. Nah, terus ngomong-ngomong soal lampu sein ya. Jadi kalau misalkan kita mau ambil kiri atau kanan, terus ternyata di sebelah kiri atau kanan ada sebuah objek, misalkan ada mobil atau motor. Nanti di spionnya ini dia akan ada lampu menunjukkan blind spot warning. Nah, misalkan kita lagi kayak gini, kita ambil sein, akan ada bunyi tit, artinya di sebelah kiri itu ada objek, kita nggak bisa pindah jalur, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau kita di kecepatan rendah, kayak misalkan di dalam komplek jalanan kan kita nggak mungkin ngebut ya, kita pakai sen kiri atau kanan, nanti langsung berubah ada tangkapan layarnya di sini, gitu. Itu membantu banget sih. Dan untuk membuat make sure lagi kalian lebih aman, jadi kalau misalkan di depan kita ternyata ada mobil yang melakukan pengereman mendadak, nah, dia akan memberikan notifikasi, peringatan, dan kalau kita abai dengan peringatannya, mobil ini bisa mengerem secara otomatis agar kita terhindar dari frontal crash. Gitu. Jadi, sebelum terjadi kecelakaan, mobil ini sudah memberitahu kita untuk menghindari kecelakaan tersebut. Gitu. Jadi ya, mencegah itu lebih baik dibanding mengobati, ya nggak sih? Jadi itu mungkin experience gue setelah menggunakan mobil ini sepanjang 1.900 km ya. So far, ini mobil melebihi ekspektasi. Dan buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut soal Toyota All New Veloz ini, bisa langsung pantengin media sosial Toyota. Gue kasih di sini ya. Termasuk juga call center 24 jamnya kalau kalian mau tanya-tanya. Atau email ke sini. Nah, itu aja mungkin video kita kali ini. Mungkin nextnya, mobil ini akan gue pakai buat mobil keluarga. Gue akan pulang ke kampung halaman pakai mobil ini. Apakah perlu dibikin videonya? Kalau menurut kalian perlu, langsung komen aja di bawah. Saya Hanif, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!